Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Kali ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, tahukah kalian kitab-kitab apa saja yang Allah turunkan untuk manusia? Dan siapakah para utusan Allah, Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut? Baiklah, mari kita bahas bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada para nabi dan rasulnya petunjuk atau pedoman hidup dalam bentuk firman atau ayat-ayat. Firman atau ayat-ayat Allah adalah ucapan atau pernyataan Allah yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran kitab. Kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ada sebanyak 4 kitab kepada 4 nabi dan rasul, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, selain keempat kitab tersebut, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran yang disebut lauh atau alwah kepada para nabi dan rasul lainnya. Anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga setelah iman kepada Allah dan malaikat. Allah sebagai pencipta alam yang maha kuasa memberikan tugas-tugas kepada malaikat sebagai bukti kemahakuasaannya. Pernahkah kalian melihat seorang yang berkedudukan sangat mulia melakukan segala hal dengan tangannya sendiri? Ketika ia ingin masuk mobil, ada orang lain yang membukakan pintu mobilnya. Ketika ia ingin makan, ada orang yang menyiapkan makanan dan hidangannya begitu rupa. Selain itu, Allah yang Maha Kuasa juga menurunkan kitab-kitab dan lauh untuk jadi pedoman bagi manusia. Pernahkah kalian mendapati seorang yang sangat mulia langsung bicara dengan seorang rakyat biasa? Biasanya, pesan-pesannya disampaikan oleh pejabat yang lebih rendah atau dalam bentuk surat instruksi atau media komunikasi lainnya. Allah memberikan pesan atau petunjuknya kepada manusia melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan betapa maha mulia dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah? Kita beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa pertama, Allah telah menurunkan 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada 4 Rasulnya. Kedua, ayat-ayat dalam kitab-kitab tersebut benar dan wajib ditaati karena setiap ayat dalam kitab-kitab tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, firman atau ayat Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril tidak pernah salah dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan ayat-ayat Allah kepada para rasul. Allah yang Maha Tahu tentu tahu apabila malaikat Jibril salah dalam melaksanakan tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang berisi petunjuk bagi manusia sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang kepada manusia. Hikmah dari diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Coba kalian perhatikan kisah ketika Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Kisah tersebut dapat kalian baca pada Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Pada surah Al-Baqarah ayat 38, Allah mengusir Nabi Adam, istrinya, dan juga iblis dari surga. Kemudian Allah menjanjikan akan memberi petunjuk kepada anak cucu Adam. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah atau kitab-kitab Allah, maka hidupnya akan tenang, tidak gentar atau takut, dan juga tidak sedih atau merasakan sempit dalam menjalani hidupnya. Sementara siapa saja dari anak cucu Adam yang kafir atau ingkar atau tidak mengakui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendustakannya atau menganggap isi kitab-kitab Allah itu tidak benar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal atau selamanya di dalam neraka. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita melalui Rasulullah SAW? Kita hendaknya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kita belajar cara membacanya dengan benar, tahu arti dan maksud ayat-ayatnya. Kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dengan cara mempelajari apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya. Segala yang diperintahnya kita lakukan, sebaliknya apa yang dilarangnya tentu kita tinggalkan. Karena sebenarnya perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran adalah perintah dan larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Sebagai muslim, adab kita terhadap Al-Quran tentu wajib memuliakannya. Cara memuliakan Al-Quran dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, mempelajarinya, mengamalkannya, sering membacanya, mengajarkannya, memperlakukan mushaf atau cetakan Al-Quran dengan penghormatan dan memuliakannya.
Di antara menghormati mushaf Al-Quran adalah tidak meletakkannya di tempat yang rendah atau tertimpa barang-barang atau buku-buku lainnya. Ada juga adab ketika membaca Al-Quran, di antaranya membacanya dengan kondisi suci atau berwudu, membacanya dengan tenang, perlahan-lahan atau tartil dan tajwid yang benar, membacanya dengan penghayatan dan suara terbaik tanpa membuat-buat hingga terkesan merendahkan Al-Quran. Jika mushaf Al-Quran sudah tidak layak dibaca karena rusak atau tidak lengkap dan sebagainya, maka kita memusnahkannya pun dengan menggunakan adab yang baik. Di antara hal yang dapat kita lakukan untuk memusnahkan Al-Quran, hilangkan tulisannya dengan menyelupkannya ke dalam air. Setelah lenyap, kertas bisa dipendam dalam tanah, atau bisa juga kertas yang masih bertulis ayat-ayat Al-Quran dirobek untuk menghilangkan bentuknya sebagai susunan ayat. Setelah hancur, baru ditanam dalam tanah. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.